dalam kehidupan ini, siapapun minimal ada satu orang yang mencontohi kehidupan kita. Jadi kita itu menjadi guru bagi orang yang kita tidak tahu. Kita adalah guru bagi seorang murid yang kita tidak tahu siapa. Orang itu bisa di rumah kita, bisa ada di tetangga kita, apalagi kita sering ada dalam lingkungan yang teman-teman mentor mengajar orang, itu pasti lebih dari satu orang yang mencontohi kita kehidupan dan berusaha menepati waktu. Sehingga bagi beta, salah satu tanda pertobatan orang itu adalah dia menghargai waktu. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa kita gantikan. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa kita gantikan, kita abaikan, apalagi sesuatu yang bisa kita gantikan. Kita akan dengan gampang buang-buang saja. Kita ada di atas meja, kita bisa tarik orang untuk naik walaupun itu berat sekali. Susah sekali kita tarik orang naik di atas. Kenapa susah? Karena kekuatan kita kecil. Nah, kalau teman-teman punya kapasitas diri besar, kembangkan terus, gampang kita tarik orang naik di atas. Tapi kalau kapasitas kita kecil, bukan badan besar, fisik besar, tapi kalau kapasitas kita kecil, orang kecil pun kita tidak bisa tarik. Kembangkan kita punya bakat. Kegagalan itu, teman-teman, dulu kita sekolah kita bayar SPP atau tidak? Bayar. Kita bayar SPP untuk apa? Supaya kita bisa sekolah. Supaya saya bisa sekolah, makanya saya bayar SPP. Nah, kegagalan itu adalah seperti kita membayar SPP supaya bisa sekolah. Jadi, orang yang tidak mengalami kegagalan tidak bisa sekolah, tidak bisa sukses. Jadi jangan menghindari kegagalan. Tapi catatan penting begini, kita tidak berusaha untuk gagal. Tidak ada orang yang mau gagal dalam hidup ini. Kita berusaha untuk berhasil, tapi sadarlah kita akan gagal. Tapi kalau ketika mengalami kegagalan, itu adalah kita sedang membayar SPP untuk kita bisa sekolah. Nah, yang pertama itu adalah what you believe. Dalam hidup ini, satu hal yang penting dalam hidup teman mentor adalah pastikan bahwa anak teman-teman sendiri tahu apa yang teman-teman percaya dalam hidup ini. What you believe, apa yang kamu percaya dalam hidup ini. Contoh, kalau teman-teman bilang saya percaya Tuhan Yesus, oke. Apakah teman-teman benar-benar mengetahui atau mengenal Yesus Kristus atau tidak? Karena sehingga kalau teman-teman bilang saya tahu tentang Yesus, saya percaya Yesus, seberapa dekat kamu dengan Yesus itu? Kalau kita makin jauh, kita agak ragu-ragu dan tidak nyaman dan tidak emosional ketika menceritakan kepada orang. Nah, teman-teman perlu tahu begini, kekuatan mempengaruhi orang, kalau kita bicara tentang pengaruh adalah seberapa besar emosi kita muncul ketika kita menceritakan tentang itu. Emosional itu yang mempengaruhi orang. Pernah lihat orang menangis? Lalu teman-teman ikut menangis? Ini akan kita ya, orang menangis kita, kenapa kita bisa ikut menangis? Padahal dia yang alami, bukan saya. Waktu dia cerita tanpa air mata, kita santai-santai saja, bahkan bisa ketawa. Tapi waktu air matanya keluar, kita bisa tiba-tiba nangis. Itulah kekuatan emosional. Nah, emosional itu berkaitan dengan kedekatan. Jadi kalau teman-teman sangat dekat dengan Kristus, relasi mendekat dengan Dia, emosi itu akan keluar ketika kamu bercerita tentang Dia. Itu satu ya. Jadi setelah what you believe, serta apa yang kamu tahu, yang kedua adalah why you believe what you believe. Mengapa kamu percaya Yesus? Nah, biasanya di titik ini tidak banyak orang tahu alasannya. Kita kasih contoh ini, Bapak Mami sudah menikah. Mungkin dulu waktu dekat dengan orang itu yang sekarang menjadi kita punya pasangan, ada yang melarang. Mungkin mama, mungkin bapak kita melarang atau teman. Dia model begitu kalau model dia. Coba ceritakan, kenapa lu model dia? Bisa tidak kita ceritakan? Susah sekali. Karena yang kita bisa ceritakan sesuatu yang di permukaan saja. Bisa kita bilang dia baik. Kalau orang tanya, saya baik apa? Pokoknya baik lah, lu terus tanya banyak. Susah begitu. Kenapa kamu pilih dia? Ini ada banyak laki-laki, sudah kamu pilih dong. Kenapa pilih yang itu? Susah kita jelaskan. Tapi itu yang kita alami. Dan ketika kita ceritakan itu akan sangat emosional. Kenapa? Karena kita dekat dengan dia. Tapi kita harus ceritakan pada anak-anak, di saat-saat Meti cukup kritis, cukup cerdas, dia berpikir tanya, kenapa ibu percaya Tuhan Yesus? Coba ibu ceritakan di beta supaya kita percaya Tuhan Yesus. Kita bisa cerita apa tidak? Kenapa kamu percaya dia? Dan yang ketiga, how to share what you believe and why you believe with others. Bagaimana
bagaimana teman-teman menceritakan kepada orang itu tentang apa yang teman-teman percayai dan mengapa teman-teman percaya. Jadi yang pertama adalah what, apa yang kamu percaya, why, kenapa kamu percaya, dan bagaimana ceritakan itu. Mungkin orang akan menjawab begini, gampang, ajak mereka berdoa, oke. Gampang, ajar mereka baca Alkitab. Apakah dengan doa dan baca Alkitab, anak-anak itu bisa kenal Kristus? Paling gampang orang kenal kita dengan cara apa? Coba. Semuanya berjalan alami saja, toh? Tanpa disengaja, toh? Tanpa sengaja kita sengaja ingin kenal orang kalau kita naksir dia. Betul, Pak? Tapi kalau kita tidak naksir dia, kita tidak berusaha mengenal dia. Tapi keadaan itu akan membuat kita saling berkenalan. Nah, makanya kalau kita bertanya begini, bagaimana caranya supaya saya bisa kenal kamu? Jawabannya adalah jalan bersama-sama dengan saya. Maka kamu akan kenal saya. Waktu Simon Petrus dan Andreas tanya, Yesus di mana rumah kamu? Yesus bilang apa? Come and see, datang dan lihat. Nah, sehingga teman-teman mentor itu, kalau mau anak-anak kenal bagaimana kamu punya kehidupan, bagaimana kamu kenal Yesus, ajak dia jalan sama-sama dengan saya. Apalagi mereka hidup sama-sama, satu jemaat, satu lingkungan, hidupmu itu jadi saksian bagi dia. Ingat yang tadi, setiap kita punya CCTV yang tidak dilihat. Mereka perhatikan kita. Teman-teman sedang mendidik menti-mentimu, kamu yang tahu dia anak kecil yang kadang-kadang kamu lihat dia nakal, tapi kamu tidak tahu dia adalah seorang presiden. Di dalam dirinya ada bibit benih presiden, ada benih seorang kepala puskesmas, ada benih seorang gubernur. Kamu tidak tahu. Karena itu dekat bergantung pada Tuhan dan kamu akan pengaruhi dia. Prinsipnya beta, mendidik yang terbaik adalah, mendidik yang efektif adalah didiklah seseorang seperti apa dia akan jadi. Kalau seorang raja punya anak masih kecil, dia akan didik anak itu menjadi raja gantikan dia. Dia tidak akan didik anak itu menjadi raja jelata. Jadi teman-teman harus melakukan menti-mentimu sebagai orang-orang hebat. Makanya didik dia sebaik-baiknya karena dia orang hebat. Dalam hidup ini banyak orang membutuhkan jalan keluar atas masalahnya, tapi kita lupa ada beberapa orang yang tidak butuh jalan keluar, tapi mereka butuh jalan masuk. Masuk minta supaya bisa dapat pasangan, kan? Atau orang yang perlu kita tanda kutip cemplungkan dia ke dalam masalah supaya dia bertumbuh, supaya dia semakin dewasa. Orang tua yang terlalu manja di hidup anak, satu saat anak itu akan bikin rusak dia punya nama baik. Maka anak itu harus butuh jalan masuk ke dalam masalah supaya dia semakin kuat. Betul ya? Sehingga mentor itu perlu tanda kutip sedikit tega dalam mendidik menti. Tega dengan cara apa? Kembangkan dirimu supaya kamu tahu cara bagaimana di menti. Kenapa kita banyak bicara soal mentor, teman-teman, bapak-bapak semua? Penampilan dari sebuah PPA, gereja mitra di PPA adalah penampilan mentornya. Seperti apa mentor itu? Seperti itu PPA itu. Setuju atau tidak? Kalau teman-teman mau tahu seperti apa kualitas satu sekolah, ketemu dengan gurunya. Jangan ketemu kepala sekolahnya. Ketemu dengan gurunya. Seperti apa guru itu? Seperti itu siswanya. Tadi kan waktu baca ayat Matius 10 ayat 4. Seorang murid tidak lebih dari guru. Seperti apa guru itu? Seperti itu muridnya. Seperti apa murid itu? Seperti itu gurunya. Anak usia 5 tahun bisa tidak dia angkat sepeda di meja? Ya? Tidak bisa. Oke. Lalu teman-teman didik dia selama 20 tahun kan, usia 20 tahun kan dia masih di PPA. Usia 20 tahun teman-teman suruh tolong kasih pindah itu meja yang 25 tahun sudah bisa. 20 tahun dia bisa pindah ini misalnya. Kenapa dia 5 tahun tidak bisa, tapi 20 tahun bisa? Apakah meja ini ketika dia baru 20 tahun, meja ini makin ringan? Terus kenapa dia bisa angkat? Kekuatannya makin bertambah. Itu rahasianya. Masalah itu tidak tambah besar, tidak tambah kecil, tapi kekuatan orang itu yang bertambah, sehingga dia bisa angkat ini meja. Jadi iblis memakai masalah jadi masalah yang sama. Misalnya masalah itu adalah ini mic ini misalnya masalah bagi manusia. Iblis pakai untuk mencobai manusia. Mencobai artinya membuat dia berdosa. Tapi Tuhan pakai mic ini, masalah ini, untuk membuat manusia diuji. Ujian untuk apa? Ujian bukan untuk menjatuhkan.
Ujian untuk membuat dia lulus, untuk mengetahui kekuatannya sampai di mana. Jadi kalau ketika kita sedang menghadapi masalah, tadi Bapak Devi singgungnya, ketika kita dapat masalah, jangan berdoa Tuhan angkat masalah ini. Kalau Tuhan angkat masalah kita beres, tapi kita tidak beres. Tetap kekanak-kanakan, manja-manja dan hancur dengan sendirinya. Tapi yang kita minta dari Tuhan apa? Kayak saya, kekuatan untuk saya bisa angkat ini masalah. Makanya kita percaya. Kan ada ayat bilang, iman memindahkan gunung toh. Kalau Tuhan tidak kasih teman-teman iman untuk memindahkan gunung, maka Tuhan akan kasih kekuatan untuk mendaki gunung itu. Gunung tetap ada, tapi kita bisa mendaki dan turun lagi dari gunung itu. Untuk bisa mendaki gunung butuh apa? Kekuatan. Maka itu yang kita minta. Tuhan dalam masalah ini pergi, masalah tidak pergi. Lalu kita mau menangis sampai mati? Tidak. Kayak saya kekuatan, saya mendaki gunung itu. Saya hadapi masalah itu dan saya tampil sebagai orang yang menang. Itu yang kita butuh dari Tuhan. Siklus air. Kondensasi itu awan hujan, baru dia turun dalam bentuk hujan. Dia mengalami namanya presipitasi, dia turun dalam bentuk hujan. Lalu dia masuk ke tanah, aliran permukaan, dia mengalir, infiltrasi, dia masuk ke dalam tanah. Juga yang namanya evaporasi, menguap kembali ke atas. Dia putar begitu, setiap saat. Nah, sekarang pertanyaannya beta. Kalau air semua yang di atas, di awan, turun ke bumi, ke permukaan tanah, tapi di tanah ini, bumi ini tidak menyerahkan dia untuk naik ke awan. Apa yang terjadi di bumi? Banjir dan apa? Laut dan cerita Nabi Nuh terjadi kembali. Binasa semua orang. Nah, dalam konteks pertemuan kita hari ini, bayangkan, tadi kita makan siang, Pak. Coba kita makan sepanjang 20-25 tahun, makan, tidak pernah dikeluarkan. Apa yang terjadi? Meledak. Betul kan? Dia meledakan lebih dahsyat dari gunung meletus. Nah, apa pesannya teman-teman? Apa yang teman-teman sudah dapat Bapak Dekri hari Minggu khotbah di gereja tentang punya saat hidup pribadi, pertemuan seperti ini dapatkan sesuatu yang bermanfaat dan belajar. Semua yang masuk ke dalam diri, keluarkan itu. Kalau kamu masuk dalam diri kamu tidak keluarkan, kamu mati dengan segala pengetahuan itu. Hancur. Elaborasi dan repetisi. Elaborasi itu apa? Ajar pada orang lain. Olah dia, renungkan dia dan bagikan pada orang lain. Lalu repetisi diulang terus. Kita jadi orang yang cerdas. Kalau dunia ajarkan begini. Dunia ajaran adalah take and give. Take itu artinya ambil dan berikan pada orang lain. Tapi Tuhan ajar kita bukan ambil dan berikan, receive and give. Terima dan bagikan. Maka Yesus bilang apa? Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu kamu bagikanlah dengan cuma-cuma. Itulah siklus kehidupan. Apa yang kamu sudah dapat, bagikan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, you only can give what you have. Kamu hanya bisa memberi dari apa yang kamu punya. Jadi kalau teman-teman tidak menyembahkan kapasitas diri, hanya itu saja, satu saat kamu akan kekeringan. Lalu kamu menjadi perampok. Contoh, apa itu perampok? Sebelumnya punya tabungan, lalu sesekali beliau datang ke tarik uang, maka isi slip apa? Penarikan, betul kan? Baru pergi ambil karena lupa tabung, uang habis. Berapa bulan kemudian beliau pergi slip penarikan, kosong. Tapi beliau paksa uang harus dikeluarkan, itu namanya apa? Perampokan. Jadi sebelum kita memberi, pastikan bahwa kita sudah terima lebih dulu. Ambil waktu untuk bisa menerima sesuatu dari Tuhan.